Selamat belajar ya. Jangan lupa share, subscribe, like, komentari, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tentang tampilan 3D grafik pada GeoGebra, kemudian bagaimana kita nanti menggunakan tools yang ada pada 3D grafik GeoGebra. Misalkan nanti kita akan membuat yang sederhana seperti ini. Ini sebuah kubus dengan jaring-jaringnya. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti kita buat di GeoGebra 3D grafik. Saksikan terus video tutorial ini hingga akhir sehingga kita bisa nanti memahami tampilan 3D grafik pada GeoGebra. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan 3D GeoGebra, yaitu tampilan 3 dimensi pada aplikasi GeoGebra. Nah, kalau yang ini, yang saat ini ditampilkan adalah tampilan 2 dimensinya ya. Jadi tampilan 2 dimensinya seperti ini. Kemudian untuk menampilkan 3 dimensi, kita ke menu View. Kemudian kita pilih 3D grafik. Nah, ini adalah tampilan 3 dimensinya. Untuk tampilan 2 dimensi saya tutup dulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal untuk 3D grafik pada GeoGebra. Kemudian untuk mempermudah kita mengenali tampilan ini, karena ini kita bekerjanya di 3 dimensi, nanti kita akan menggunakan 3 sumbu ini, merah, hijau, dan yang biru. Nah, untuk mempermudah supaya kita tidak bingung gitu, kita tandai dulu setiap sumbu ini dengan cara kita klik kanan grafik ini, kemudian pilih grafik. Nah, di sini terlihat ada menu basic, X-axis, Y-axis, Z-axis, grade, dan projection. Nah, untuk menandai setiap tampilan ini, setiap sumbu ini, yang merah berarti dia yang X ya, yang X. X kita kasih label ini X. Kita kasih label dia X. Nah, sehingga nanti akan muncul di sini, di di grafik ini, dia X gitu. Kemudian Y-nya juga sama, kita kasih label dia Y gitu. Kemudian yang Z juga sama, kita kasih label Z. Nah, sehingga ini saya tutup dulu, sehingga di sini terlihat jelas untuk yang merah ini X ya, yang merah ini X. Kemudian yang hijau ini Y, kemudian yang tegak ini adalah sumbu Z. Nah, ini sudah terlihat perbedaannya, sehingga kita nanti ketika bekerja menggunakan tampilan 3D grafik ini kita sudah familiar gitu, ketika kita memasukkan atau membuat sebuah objek di dalamnya. Saya berikan contoh, misalnya, oke, ini untuk inputnya saya taruh di atas dulu ya, dari di atas. Nah, untuk men-customize ini, input, kita ke view, kita taruh di atas nanti. Kemudian ada layout, saya klik. Kemudian input bar saya taruh di atas. Nah, seperti itu. Oke, jadi input barnya pindah ke atas. Jadi di sini akan saya input apa yang ingin saya masukkan ke tampilan 3D. Misalnya saya input titik misalnya.
Nah, bisa saja sebenarnya kita langsung lewat ini, tetapi untuk memahami lebih dulu, titik ketika dia berada di 3 dimensi, itu dia memiliki 3 titik koordinat gitu ya, X, Y, kemudian Z. Misalnya saya akan membuat titik yang letaknya, misalnya saya buat titik ya, kurung, misalnya letaknya di 3 di sini ya. Berarti ini kan ada di sumbu X ya, berarti 3,00. X-nya 3, Y-nya 0, Z-nya 0 gitu. Nah, ketika ini saya enter, maka terlihat di grafik ada titik A yang letaknya di sini dengan koordinat 3,00 gitu. Oke, misalnya lagi saya masukkan lagi titik berikutnya, misalnya 0,40. Di mana letaknya? 0,40. Nah, letaknya di sumbu Y, karena Y-nya yang 4 gitu. Saya enter, nah, dapat titik B 0,40. Oke, coba satu lagi, misalnya 0,02, berarti dia ada di Z ya, ada di sumbu Z ini, ada di sumbu Z. Oke, saya enter. Nah, ini kita sudah membuat 3 buah titik A, B, C. Bisa dilihat perbedaannya ketika ini awalnya nilai X-nya ada, kemudian nilai Y-Z-nya 0, maka titik itu berada di sumbu X. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, kemudian ketika kita ingin membuat titik yang letaknya tidak tepat berada di sumbu, misalnya saya buat titik berikutnya 3,2,4 misalnya, saya enter, maka ini terbentuk titik D, itu letaknya 3 dari X gitu ya, 3 dari X. Kalau ini saya geser seperti ini, jadi 3 ya, 3, kemudian Y-nya 2, nah 2 ini ya, ini 2, kemudian Z-nya 4. Nah, kalau Z-nya 4 berarti ketika ini lurus ya, nah dia nilainya 4 gitu. Nah, seperti itu, ini posisi sebuah titik pada 3D grafik. Nah, kalau kita sudah memahami penggunaan ini, peletakan sebuah titik, saya rasa nanti ketika kita bekerja untuk objek yang lain itu lebih mudah. Itu untuk titik. Kemudian yang berikutnya, misalnya saya ingin menggambar sebuah garis, misalnya garis, kita bisa lewat sini ya, line gitu, atau segmen kalau kita ingin membuat ruas garis dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya ingin memasukkan melalui ini, input bar ini, garis seperti line ya, line yang melalui 2 titik misalnya, yang melalui 2 titik, dia akan, misalnya saya buat dia melalui titik A, kemudian ke titik B misalnya. Nah, maka akan terbentuk sebuah garis yang melalui titik A, gitu ya, melalui titik A, kemudian melalui titik B. Gitu. Oke. Yang berikutnya, misalnya saya membuat segmen garis, segmen yang melalui 2 titik juga misalnya. Saya klik ini, misalnya melalui titik C ya, C,
kemudian titik D misalnya, titik D. Saya enter, ini huruf besar ya, D. Saya enter, nah, maka akan terbentuk segmen garis dari titik C ke D. Nah, seperti itu. Kemudian untuk properties object itu sama dengan di grafik 2 dimensi ya. Diklik dulu, misalnya ini segmennya, di sini kita cari objek propertiesnya. Misalnya saya ingin merubah garisnya menjadi tebal, kemudian warnanya merah misalnya, maka akan terbentuk seperti ini. Ya. Oke, berikutnya misalnya saya menggambar poligon. Misalnya poligon yang saya mau gambar, poligon dengan melalui beberapa titik ini ya, melalui beberapa titik. Saya klik, saya masukkan titiknya. Misalnya dia akan melalui titik A, B, C. Berarti saya masukkan aja titiknya A, B, C. Nah, maka akan terbentuk sebuah poligon, daerah ini daerahnya, poligon. Kita atur tampilannya, misalnya tidak transparan, warnanya misalnya ini. Oke, kemudian kalau garisnya tetapkan saja seperti itu. Nah, jadi akan terbentuk sebuah poligon. Itu. Kemudian berikutnya saya ingin menggambar misalnya tepat sebuah bangun ruang misalnya. Tepat kita gambar sebuah bangun ruang. Nah, ini saya hapus dulu. Cara hapusnya kita cukup menghapus di tampilan algebra ini saja ya. Ini saya save, kemudian saya klik paling bawah, klik kanan, delete. Maka ini tampilannya kayak tampilan awal tadi, tidak ada objek yang digambar di sini. Nah, sekarang misalnya saya ingin menggambar sebuah objek 3 dimensi. Nah, ini toolsnya ada di sini ya. Piramid, kemudian prisma, cone, kerucut ya, silinder, tabung, kemudian cube, kubus ya. Di sini juga nanti disediakan net, jaring-jaringnya. Oke, saya contohkan misalnya membuat sebuah kerucut, misalnya. Saya klik cone, kemudian saya gambar. Sini misalnya titik pusat alasnya di sini di pusat koordinat, kemudian tingginya misalnya 3. Saya klik 3 di atas, lalu saya masukkan berapa jari-jari alasnya. Misalnya jari alasnya misalnya 2 misalnya. Saya klik OK. Nah, maka akan terbentuk sebuah kerucut. Kemudian kita bisa atur surface-nya atau apa namanya, daerah ini ya, bisa kita atur. Kita klik, kemudian di sini ada pengaturannya. Ini bisa diperjelas seperti ini. Oke. Kemudian alasnya misalnya mengganti warna juga boleh. Warnanya hijau misalnya, tertutup. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini sebuah kerucut. Nah, untuk melihat tampilan feel dari kerucut secara utuh, kita coba sembunyikan semua ini ya, objek lainnya. Misalnya saya sembunyikan, kemudian koordinat titik pusat sumbu koordinat saya sembunyikan ini.
Kemudian titik yang ada ini saya sembunyikan juga, saya klik kanan, show objeknya saya klik, kemudian di alasnya juga sama, titik alasnya saya sembunyikan, show objek. Nah, maka akan terbentuk sebuah kerucut. Nah, inilah sebuah kerucut. Jadi itu cara menggambar dasar dari tampilan 3D grafik pada GeoGebra. Kemudian untuk hal lainnya kita bisa mencoba. Misalnya saya akan mencoba yang lainnya lagi. Saya kembalikan tampilannya tadi. Kemudian ini. Oke, misalnya saya menggambar satu gambar lagi. Saya ingin menggambar sebuah kubus, ya. Saya menggambar kubus. Ini saya hapus dulu yang ini. Saya klik ini, kemudian save, klik kanan, delete. Saya ingin menggambar sebuah kubus. Nah, jadi untuk menggambar kubus, tinggal kita klik saja 2 titik ya, 1, 3 misalnya. Nah, maka akan terbentuk langsung sebuah kubus. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau ini mau di custom ya, diatur tampilan warna setiap sisinya itu juga bisa. Misalnya ini saya mau buat warnanya jadi merah misalnya. Nah, seperti itu, merah. Kemudian ini warnanya lain lagi, hijau misalnya. Oke, sorry. Ini saya tebalkan, warnanya hijau. Nah, atas warnanya biru misalnya. Saya tebalkan, seperti itu. Kemudian bawahnya warnanya lain lagi, misalnya ini. Saya tutup, tebalkan. Kemudian di belakangnya warnanya lain lagi misalnya. Tutup. Kemudian satu lagi yang ini, misalnya warnanya ini. Nah, ini. Nah, maka akan terbentuk sebuah kubus utuh gitu. Nah, kemudian kubus ini nanti kita bisa langsung buat jaring-jaringnya. Caranya kita klik ini, cari di sini ada net, klik, kemudian kita klik kubusnya. Nah, maka terbentuk jaring-jaring kubusnya. Oke, kita rapikan. Ini kita hilangkan, kemudian titik-titiknya kita hilangkan. Ini setiap titiknya ini ya. Setiap titiknya kalau mau dihilangkan tinggal klik kanan, show object. Gitu. Show object. Nanti akan terbentuk sebuah kubus beserta jaring-jaringnya. Namun di sini untuk membuat jaring-jaring kubus ini, dia hanya memiliki satu jaring-jaring kubus. Nanti untuk jaring-jaring kubus yang lain itu bisa dibuat secara detail. Saya hilangkan dulu supaya rapi, sehingga terlihat betul jaring-jaring sebuah kubus. Seperti ini. Nah, misalnya saya mau menutup, misalnya saya klik saja tutup gitu, buka lagi. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu dasar-dasar penggunaan tools pada 3D grafik pada GeoGebra. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi itu untuk tutorial awal ini, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan nanti pada tutorial berikutnya terkait dengan 3D grafik pada GeoGebra. Sampai jumpa.